Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ransa Putra dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi topologi jaringan mata kuliah Komputer Network. Yang pertama itu ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada Local Area Network atau LAN. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Yang keempat Personal Area Network atau PAN. Yang kelima Campus Area Network atau CAN. Yang keenam itu ada Internet. Yang ketujuh ada Virtual Private Network atau VPN. Yang pertama itu ada penjelasan dari Local Area Network atau LAN. Yang pertama itu Local Area Network memiliki cakupan yang terbatas. Artinya, LAN biasanya mencakup area terbatas seperti sebuah bangunan atau kantor yang terletak dalam jarak yang relatif dekat. Yang kedua, LAN itu berkecepatan tinggi. Kebanyakan LAN menggunakan teknologi yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi, seperti Ethernet atau Wi-Fi, sehingga memungkinkan akses cepat ke sumber daya yang terhubung dalam jaringan. Yang ketiga, biaya relatif rendah. Biaya untuk mengatur dan menjaga LAN cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jaringan yang lebih besar seperti WAN. Yang keempat, pengelolaan lokal. Umumnya, LAN dikelola dan dikendalikan secara lokal oleh administrator jaringan atau tim TI di organisasi yang bersangkutan. Yang kelima, topologi yang beragam. LAN dapat memiliki berbagai topologi, termasuk topologi bintang, bus, cincin, mesh, atau pohon, tergantung pada kebutuhan infrastruktur fisik yang tersedia. Dan yang keenam itu ada keamanan. Karena cakupan LAN yang kita bahas itu terbatas, keamanan dalam LAN dapat dikelola dengan lebih mudah daripada jaringan yang lebih besar. Namun, tetap diperlukan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, firewall, dan autentikasi pengguna. Nah, contoh dari penerapan LAN itu ada di rumah, di kantor, ataupun di lab komputer. Kenapa cuma ada 3? Karena biasanya LAN digunakan agar semua komputer bisa berbagi printer, mengakses file bersama, dan memakai internet dari satu sumber yang sama. Hal ini biasa diterapkan pada kantor ataupun lab komputer. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Yang pertama, ciri-ciri dari MAN itu adalah cakupan geografis menengah. Artinya, MAN mencakup area yang lebih besar daripada LAN. Biasanya mencakup sebuah kota atau wilayah perkotaan yang luas. Ini bisa meliputi beberapa gedung, kampus universitas, atau wilayah administratif dalam satu kota. Yang kedua adalah teknologi serat optik. MAN seringkali menggunakan teknologi serat optik untuk menghubungkan beberapa lokasi dalam area metropolitan. Serat optik memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi dan memiliki kapasitas yang besar. Yang ketiga, penggunaan jasa telekomunikasi. MAN sering menggunakan infrastruktur jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, seperti kabel serat optik yang telah ditanam di bawah tanah atau saluran udara. Yang keempat, pembiayaan dan pengelolaan bersama. MAN bisa dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, perusahaan swasta, atau konsorsium organisasi yang bekerja sama untuk membiayai dan mengelola jaringan tersebut. Yang kelima, mendukung layanan telekomunikasi dan internet. MAN memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi untuk menyediakan layanan seperti internet, telepon, televisi kabel, dan layanan data lainnya kepada pengguna dalam area metropolitan tersebut. Yang keenam, keselamatan dan keandalan. MAN biasanya memiliki langkah-langkah keamanan dan redundansi yang cukup untuk memastikan keandalan dan keamanan transfer data di seluruh area metropolitan. Contoh penerapan dari MAN itu sendiri adalah jaringan komunikasi kota, jaringan antar kampus universitas dalam kota, dan jaringan yang menghubungkan berbagai kantor dan cabang perusahaan dalam satu wilayah metropolitan. Kita ambil contoh pada yang kedua, jaringan antar kampus universitas dalam kota. MAN membuat perpustakaan digital, sistem akademik, dan layanan email bisa diakses lintas lokasi tanpa internet oleh publik, agar publik juga mengetahui apa saja sih isi dari universitas ini untuk menyebarkan informasi secara mudah melalui jaringan. Nah, yang ketiga itu ada Wide Area Network atau WAN. Yang pertama ciri-cirinya itu adalah luas geografisnya. Karena jaringan WAN mencakup area yang luas, yang bisa mencakup negara, benua, atau bahkan seluruh dunia. Jarak antara titik-titik dalam jaringan WAN bisa sangat jauh. Yang kedua itu berbagai teknologi. Karena jaringan WAN sendiri menggunakan berbagai teknologi untuk menghubungkan lokasi yang berjauhan, termasuk serat optik, kabel tembaga, microwave, satelit, dan teknologi nirkabel. Yang ketiga itu ada kinerja. WAN itu sendiri itu jarak yang luas dan berbagai teknologi yang digunakan. Kinerja jaringan WAN mungkin lebih lambat daripada jaringan lokal LAN atau jaringan metropolitan MAN. Latensi dan kecepatan transfer data dapat dipengaruhi oleh jarak geografis dan jenis teknologi yang digunakan.
Yang keempat itu ada biaya, pembangunan dan pemeliharaan jaringan WAN bisa mahal, terutama karena melibatkan infrastruktur yang kompleks dan berbagai perangkat keras pada perangkat lunak. Yang kelima itu adalah keandalannya. Jaringan WAN seringkali harus dirancang dengan tingkat keandalan yang tinggi, karena downtime atau gangguan dapat memiliki dampak yang signifikan pada operasi bisnis atau organisasi. Yang keenam itu ada sisi keamanannya. Mengingat jaringan WAN melintasi wilayah geografis yang luas, keamanan menjadi perhatian utama. Perlindungan terhadap akses yang tidak sah, enkripsi data, dan keamanan jaringan secara umum menjadi fokus dalam merancang jaringan WAN. Contoh dari penerapan WAN sendiri itu yang pertama, jaringan perusahaan global yang menghubungkan kantor cabang di berbagai negara. Yang kedua itu jaringan penyedia layanan internet atau ISP yang menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Yang ketiga itu adalah jaringan publik seperti internet itu sendiri. Dari cakupan contoh penerapannya ini, kita bisa ambil kesimpulan, misalnya kita menghubungkan kantor cabang di berbagai negara. Kantor pusat dan cabang menggunakan WAN untuk berbagi data keuangan, laporan penjualan, dan aplikasi internal secara real time meski beda negara. Yang artinya, hal ini sangat memudahkan kantor-kantor yang memiliki cabang di berbagai negara karena mereka berinteraksi atau berkomunikasi itu menjadi lebih mudah dan secara real time itu, walaupun terhalang oleh perbedaan jam, perbedaan internet, ataupun perbedaan sumber daya dan lain-lain. Lalu ada Personal Area Network atau PAN. Yang pertama ciri-cirinya itu area yang terbatas. Jaringan PAN biasanya mencakup area yang sangat kecil, seperti sekitar satu orang atau satu perangkat. Jaraknya biasanya kurang dari 10 meter, meskipun beberapa teknologi dapat mendukung jarak yang lebih besar. Yang kedua itu adalah perangkat yang terhubung. Jaringan PAN dapat menghubungkan berbagai jenis perangkat elektronik, termasuk smartphone, laptop, tablet, headset nirkabel, printer, dan perangkat wearable seperti smartwatch atau fitness tracker. Yang ketiga, teknologi koneksi. Jaringan PAN menggunakan berbagai teknologi koneksi, termasuk Bluetooth, Wi-Fi Direct, Near Field Communication atau NFC, dan infrastruktur kabel seperti USB atau Universal Series Bus. Yang keempat, itu adalah tujuan dari penggunaannya sendiri. Jaringan PAN digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk berbagi file antar perangkat, mencetak dokumen, menyinkronkan data antar perangkat, dan mengaktifkan fitur komunikasi seperti hands-free calling melalui headset Bluetooth. Yang kelima, dari sisi keamanan, jaringan PAN biasanya digunakan di lingkungan yang pribadi atau sekitar individu. Keamanan menjadi perhatian utama. Protokol enkripsi dan pengamanan perangkat seperti kode PIN atau autentifikasi sidik jari sering digunakan untuk melindungi akses dan data dalam jaringan PAN. Contoh dari penerapan PAN itu, pertama adalah headset Bluetooth dengan smartphone, yang kedua itu mengirim file antar perangkat menggunakan Wi-Fi Direct, yang ketiga menyinkronkan data antara smartwatch dan smartphone melalui Bluetooth. PAN sendiri di Bluetooth headset memungkinkan HP mengirimkan suara secara langsung tanpa kabel. Lalu, hotspot HP membuat laptop bisa internetan tanpa Wi-Fi umum. Yang ini ada kampus area network atau CAN. Yang pertama itu kita lihat dari sisi ukuran areanya itu ya. Jaringan CAN mencakup area yang lebih besar daripada LAN, biasanya menghubungkan beberapa gedung atau fasilitas di dalam suatu kampus, institusi, atau kompleks industri. Yang kedua, cakupan koneksi. Jaringan CAN menggunakan berbagai jenis koneksi, termasuk seret optik, kabel tembaga, dan teknologi nirkabel untuk menghubungkan berbagai titik di dalam kampus. Yang ketiga, kecepatan dan kinerja. Jaringan CAN sering kali dirancang untuk memberikan kecepatan transfer data yang tinggi dan kinerja yang handal antar berbagai bagian dari kampus atau lokasi yang terhubung. Yang keempat itu adalah infrastrukturnya sendiri. Jaringan CAN membutuhkan infrastruktur yang kompleks termasuk switch, router, dan perangkat jaringan lainnya untuk mengelola dan mengarahkan lalu lintas data di dalam kampus. Yang kelima, dari sisi aplikasi, jaringan CAN digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk akses internet, berbagai sumber daya seperti printer dan server, komunikasi antar gedung, sistem keamanan, dan banyak lagi. Yang keenam, itu dari aspek keamanan. Karena keukuran dan kompleksitasnya, keamanan menjadi faktor yang penting dalam perancangan jaringan CAN. Langkah-langkah keamanan yang kuat seperti enkripsi data, firewall, dan autentikasi pengguna sering diterapkan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi di dalam jaringan. Sebagai contoh, di lingkungan kampus, CAN menghubungkan laboratorium, gedung administrasi, dan ruang kuliah sehingga mahasiswa bisa login ke sistem akademik di seluruh area kampus. Yang artinya, sistem itu secara otomatis memudahkan mahasiswa ataupun sivitas akademik di sebuah kampus itu untuk mengakses aplikasi yang mendukung kegiatan pembelajaran. Karena sistemnya CAN menghubungkan laboratorium, gedung administrasi, dan ruang kuliah yang dipakai oleh mahasiswa itu sendiri.
Lalu di sini ada internet. Internet sendiri adalah kumpulan jaringan yang dapat atau saling terkoneksi. Yang kedua, perbedaan perangkat tidak menjadi kendala. Dan yang ketiga, pemanfaatan gateway. Sebagai contoh, internet juga memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan global seperti belajar online, berkomunikasi lewat email, belanja daring, dan berbagai file cloud. Lalu yang ini adalah jaringan tanpa kabel. Yang pertama, jaringan tanpa kabel itu tidak memerlukan kabel UTP. Yang kedua, memanfaatkan jasa satelit. Yang ketiga, koneksi jaringan tergantung pada cuaca. Dan yang terakhir, dapat dilakukan di mana saja. Untuk jaringannya tanpa kabel sendiri, semua orang bisa mengaksesnya dengan cara menggunakan VPN. Jadi, orang-orang bisa mengakses file dan aplikasi kantor atau kampus dari rumah dengan aman seolah-olah mereka berada di jaringan lokal tanpa menggunakan kabel ataupun perangkat lainnya yang otomatis hal ini dapat lebih memudahkan. Tapi minusnya ini semua tergantung pada cuaca dan jaringan dari satelit karena VPN sendiri ataupun jaringan tanpa kabel itu menggunakan satelit sebagai daya utama pemancar jaringannya itu sendiri. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan metode transmisi. Yang pertama itu adalah broadcast, yang kedua itu ada point to point. Untuk broadcast sendiri, artinya jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan tersebut. Yang kedua, pesan-pesan berukuran kecil disebut paket yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Field alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan. Lalu yang ini ada point to point. Point to point sendiri terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari masing-masing mesin. Kemudian, untuk pergi dari sumber ke tempat tujuan, sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Dan seringkali harus melalui banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu, algoritma routing memegang peranan penting pada jaringan point to point. Lalu di sini ada jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu adalah peer-to-peer dan kedua adalah client-server. Peer-to-peer adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Lalu, peer-to-peer juga suatu model di mana setiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Peer-to-peer sendiri dikenal sebagai work group, di mana setiap komputer dalam satu jaringan dikelompokkan dalam satu kelompok kerja, sehingga pengerjaannya cuma menjadi lebih efisien dan efektif. Lalu ada client server. Selain pada jaringan lokal, kita juga dapat menerapkan client server dengan teknologi internet, di mana ada satu unit yang berfungsi sebagai server yang memberikan layanan bagi komputer lain, dan klien yang hanya meminta layanan dari server. Klien bisa menggunakan resource yang disediakan oleh server dan sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh administrator. Jenis layanan client server. Yang pertama itu adalah file server, artinya hal ini memberikan layanan fungsi pengelolaan file kepada pengguna. Yang kedua itu adalah print server, memberikan layanan fungsi percetakan kepada user. Yang ketiga ada database server. Proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat minta pelayanan. Yang keempat ada DIP atau Document Information Processing. Hal ini memberikan layanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Topologi jaringan. Topologi merupakan suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Topologi sendiri memiliki berbagai macam jaringan komputer. Yang pertama itu adalah topologi mesh, topologi bus, topologi tree, topologi token ring, dan topologi star. Topologi jaringan mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Rumusnya itu adalah N-1. N itu adalah jumlah sentralnya. Karakteristik dari topologi mesh sendiri, yang pertama topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh. Untuk yang pertama itu ada kelebihannya. Sudah pasti keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshooting. Kekurangannya itu yang pertama adalah sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kedua, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Lalu ada topologi jaringan bus.
Pada topologi ini, semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Transmisi sinyal dari suatu sentral tidak dialirkan secara bersamaan dalam dua arah. Lalu yang ketiga, menggunakan kabel koaksial. Karakteristik topologi bus. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, sangat ekonomis dalam biaya. Keempat, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Yang kelima, tidak diperlukan hub, atau yang banyak diperlukan adalah konektor pada setiap Ethernet card. Yang keenam, ada problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihan dari topologi bus itu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan topologi lainnya, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, dan sangat sederhana. Kekurangannya sendiri ada tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringannya padat. Yang kedua, setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshooting pada bus. Yang terakhir adalah lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Topologi jaringan tree. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus, jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus dengan menggunakan backbone cable. Kelebihan dari topologi tree ya sudah pasti mudah ditemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah juga akan terganggu. Topologi jaringan token ring. Metode token ring, sering disebut ring saja, adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk sebuah ring atau lingkaran. Dalam sistem ini, setiap sentral harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan. Karakteristik dari topologi ring. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Lalu sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Yang ketiga, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Lalu ada tipe kabel yang digunakan, biasanya kabel UTP atau patch kabel yang lebih akrab disebut IBM tipe 6. Kelebihan dari topologi ring, yang pertama, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangannya sendiri, yang pertama adalah apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan memengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi jaringan star. Penjelasannya itu adalah kontrol terpusat. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau klien server. Karakteristik dari topologi star, yang pertama itu setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau disebut HUB. Yang kedua, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator HUB kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin menurun. Yang ketiga, sangat mudah dikembangkan. Yang keempat, jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih bisa tetap berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Yang kelima, tipe kabel yang sering digunakan biasanya berjenis UTP. Kelebihan dari topologi star, yang pertama itu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan ke jaringan star. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangannya sendiri, yang pertama, memiliki satu titik kesalahan, terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi.
Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke suatu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lain. Yang ketiga, jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Sekian penjelasan materi topologi jaringan dari saya. Jika ada kesalahan ataupun ada hal yang tidak jelas dalam penyampaian informasi ataupun contoh, saya minta maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.